MG Listeners, pemilu 2024 masih 2 tahun lagi ya, tetapi banyak tokoh yang melakukan perjalanan politik untuk maju menjadi orang nomor satu di Republik ini. Bahkan Presiden Joko Widodo sepertinya memberikan sinyal walaupun tersamar dalam rekor Projo kelima. Nah, saat ini kami sudah tersambung dengan Sekretaris Dewan Redaksi Media Group, Mbak Nunung Setiani. Halo, selamat pagi Mbak Nunung. Pagi Eva, pagi MG Listener. Apa kabar Mbak? Baik. Baik ya, salam sehat buat Mbak Nunung. Mbak Nunung, pemilu masih 2 tahun, tapi kayaknya nih banyak politisi, beberapa menteri, bahkan Panglima TNI sudah melakukan perjalanan politik. Kepagian nggak sih Mbak Nunung? Susah ya Eva menyebut kebahagiaan atau tidak, tetapi memang untuk dikenal orang tidak gampang, begitu kan Eva. Mungkin kita mulai dari situ saja, karena dikenal orang tidak gampang. Untuk dipilih juga tidak gampang, orang harus sesegera mungkin memperkenalkan diri dan meraih simpati publik. Itu mungkin yang maksudnya para mereka yang ingin masuk menjadi kandidat nomor satu di Indonesia. Itu kemudian melakukan berbagai langkah gitu ya Eva ya. Dikenal tidak gampang, jadi curi start dulu ya Mbak Nunung. Ya, kalau bisa kenapa tidak gitu. Kalau bisa kenapa Daripada tidak? memulainya lebih lambat, nanti jadi masalah gitu. Iya, baik. Bukan hanya safari, tetapi memoles citra juga dilakukan di media sosial nih Mbak Nunung. Betul. Gimana Jadi melihat jangan tren heran ini? kalau tiba-tiba ada politisi kita yang kemudian jadi rajin di sosmed, rajin melakukan safari, jalan-jalan kemana-mana ke seluruh pelosok Indonesia, apalagi kemudian rajin meletakkan fotonya di baliho, begitu ya, Eva. Baik, tetapi Presiden Joko Widodo mengingatkan nih Mbak, ojo ke susu. Artinya kan jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Ini buat siapa ya? Buat siapa ya Mbak? Untuk calonnya, untuk relawannya, atau partai politik ya Mbak Nunung? Yang pasti disampaikan di depan relawan ya, di raknya Projo bukan. Jadi otomatis yang langsung dapat sasaran adalah Projo begitu ya. Kita mengasumsikannya sebagai begitu ya. Kepada Projo mungkin jangan buru-buru meletakkan pilihan gitu. Karena Projo ini kalau kita boleh seperti yang disampaikan Pak Jokowi sendiri, Projo adalah sebuah kekuatan yang sangat sulit gitu. Bahkan waktu itu juga mampu mengantarkan Pak Jokowi ke kursi kepresidenan begitu kan. Jadi karena kekuatannya cukup besar, maka akan diperhitungkan oleh banyak pihak, akan seksi juga untuk para politisi yang ingin maju untuk digait begitu, Eva. Baik, ini kan Jadi awalnya, sebuah kekuatan. iya awalnya pesan untuk relawan, tetapi apakah juga menyindir untuk Kalau menteri-menterinya para atau menteri kepala sudah daerah? disampaikan. Kalau para menteri sudah disampaikan oleh Pak Jokowi secara langsung ya. Iya. Atau diingatkan lagi begitu, Mbak Nono untuk Mungkin mengutamakan saja. pekerjaan prioritas? Mungkin saja. Tetapi kan memoles citra itu juga bisa sambil bekerja kalau saya boleh berpendapat ya. Iya. Iya, kalau jadi menteri dia boleh sambil bekerja kan, pekerjaannya sukses akan menjadi credit point buat dia untuk kemudian maju sebagai orang nomor satu di Indonesia. Iya. Tetapi kan saat ini Mbak, dengan kondisi bangsa sedang dihadapkan tantangan sangat berat, memulihkan dampak pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina. Tentu pemerintah membutuhkan dukungan bersama ya. Jadi mengingatkan lagi untuk fokus, tidak sibuk sendiri memoles citra atau melakukan safari, Mbak Nunung? Iya, memang betul. Sudah diingatkan oleh Presiden untuk tidak sibuk sendiri begitu ya, untuk ayo tetap bekerja gitu kan. Tapi kalau saya seorang politisi, kalau boleh saya berpendapat ya, Pak, kalau kita menjalankan pekerjaan kita dengan baik, artinya memoles citra tidak selalu berarti kemudian dia tidak bekerja, begitu kan, Pak? Jadi boleh sambil bekerja dan dilihat orang pekerjaannya sukses, targetnya tercapai, itu modal untuk juga maju begitu, Pak. Jadi selain dikenal, pekerjaan tercapai, dia sukses,
orang akan berpikir bahwa oh dia layak untuk menjadi pemimpin, begitu bukan? Jadi Iya. rasanya mungkin harus diingatkan kepada para menteri, tidak cuma baliho yang penting gitu, tidak cuma jalan-jalan, tapi jalan-jalan dengan tujuan, begitu ya. Ya, baik. Jadi sah-sah saja, asalkan jangan lupa prioritasnya ya, Mbak Nunung. Ya betul, saya kata. Baik, baik. Mbak Nunung, dinamika masih sangat cair ya, Mbak Nunung. Tetapi partai politik juga sudah sibuk, bukan hanya calon, tetapi parpol nampaknya juga sudah sibuk bermanuver, ancang-ancang membangun koalisi. Ini juga terlalu cepat atau normal-normal saja sebetulnya 2 tahun jelang pemilu 2024? Kalau saya boleh bilang mungkin cepat atau tidak itu relatif ya Eva, seperti saya bilang tadi ya. Artinya kita nanti mungkin akan panjang, lebih banyak dan lebih aktif parpol, politisi, akan lebih banyak drama yang kita hadapi, masyarakat lihat nanti sampai menjelang tahun 2024. Jangan lupa Eva, mulai tahun ini sudah banyak, lebih dari 200 lebih dari 100 ya, yang kepala daerah yang harus digantikan oleh pejabat sementara, begitu kan? Mereka ini kalau mau maju ke tahun 2024 harus tetap dikenal orang juga, bukan? Dan mereka juga akan bergerak untuk supaya tetap dikenal, tetap ada di kepala masyarakat pemilihnya. Itu akan membuat suhu politik kita tidak menunggu tahun 2023, 2022 juga sudah akan mulai sedikit hangat gitu. Baik, sudah panas, sudah mulai terasa sekarang. Dan Mbak Nunung, kalau kita baca ya editorial Media Indonesia Senin 23 Mei ini juga mengingatkan kembali, tadi sempat dibahas oleh Mbak Nunung juga, soal peringatan Presiden ya saat pembuka sidang kabinet paripurna 9 Mei. Hendaknya menjadi perhatian. Saat itu Presiden meminta jajarannya untuk tetap fokus bekerja pada tugas masing-masing meskipun tahapan pemilu 2024 sudah akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Meskipun tadi Mbak Nunung menyampaikan sah-sah saja asalkan tidak melupakan prioritasnya, tetapi apa yang harus diingatkan kembali nih kepada menteri, kepala daerah yang berpotensi menjadi calon untuk pemilu 2024? Karena begini ya Pak, panjang jalannya untuk sampai ke 2024. Kalau kita tidak bekerja dengan baik, tidak mencapai target yang sekarang, nanti pada saat kampanye untuk 2024, jangan salah kalau orang kemudian mengungkit-ungkit bahwa dia tidak bekerja dengan baik. Bagaimana orang yang tidak bekerja dengan baik mau dipilih untuk jadi orang nomor 1 gitu. Jadi itu yang mungkin juga diingatkan kepada masyarakat sambil memperhatikan. Pada tahun 2024 nanti ketika ada kandidat, tolong juga dilihat track record-nya. Kalau pada saat sebelumnya saja dia tidak bekerja dengan baik, buat apa kita pilih untuk menjadi pemimpin kita? Itu salah satu hal. Dan itu mungkin juga dua pihak ya, kepada masyarakat juga tolong diingat kepada para politisi, mungkin anggota kabinet yang ada sekarang ya, bekerja baik adalah salah satu cara untuk kampanye buat menurut saya. Kerja baik adalah pembuktian juga ya kepada masyarakat, apakah Bekerja baik layak dan dilihat oleh masyarakat ya. Baik, baik. Terima kasih Mbak Nunung untuk insight-nya pagi hari ini. Sekretaris Dewan Redaksi Media Group, Mbak Nunung Setiani sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Salam sehat selalu ya Mbak Nunung. Terima kasih. Salam sehat Eva, terima kasih.